Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari mahasiswi Universitas Bangun Indonesia Manado, kelas A3 Keperawatan dengan NIM 2014-2011-42. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa pengertian tentang inisiasi menyusui dini. Yang pertama ada definisi. Inisiasi menyusui dini atau IMD adalah permulaan kegiatan menyusu dalam 1 jam pertama setelah bayi lahir. Inisiasi dini juga bisa diartikan sebagai cara bayi menyusu 1 jam tergantung. Inisiasi dini juga bisa diartikan sebagai cara bayi menyusu 1 jam pertama setelah lahir dengan usaha sendiri, dengan kata lain menyusu bukan disusui. Cara bayi melakukan inisiasi menyusui dini dinamakan the birth crawl atau merangkak mencari payudara. Kemudian ada prinsip inisiasi menyusui dini. Prinsip IMD adalah cukup mengeringkan tubuh bayi yang baru lahir dengan kain atau handuk tanpa harus memandikan, tidak membungkus atau bedong, kemudian meletakkannya ke dada ibu dalam keadaan tengkurap sehingga ada kontak kulit dengan ibu. Selanjutnya diberi kesempatan bayi untuk menyusu sendiri pada ibu pada 1 jam pertama kelahiran. Kemudian ada manfaat inisiasi menyusui dini. Pertama, pada ibu. Sentuhan dan isapan payudara ibu mendorong keluarnya oksitoksin. Kedua, persentuhan dengan ibu memberikan kehangatan, ketenangan sehingga napas dan denyut jantung bayi menjadi teratur. Manfaat secara psikologis, adanya ikatan emosi, yaitu hubungan bayi lebih erat dengan penuh kasih sayang, ibu merasa lebih bahagia. Ketiga, bayi lebih jarang menangis. Keempat, ibu berperilaku lebih peka. Kelima, lebih jarang menyiksa bayi. Kedua, perkembangan anak menunjukkan uji kepintaran yang lebih baik di kemudian hari. Yang keempat, ada persiapan melakukan inisiasi menyusui dini. Yang pertama, pertemuan pimpinan rumah sakit, dokter kebidanan, dokter anak, dokter anestesi, bidan, tenaga kesehatan yang bertugas di kamar bersalin, kamar operasi, kamar perawatan ibu melahirkan untuk mensosialisasikan rumah sakit sayang bayi. Kedua, melatih tenaga kesehatan terkait yang menolong, mendukung ibu menyusui, termasuk mendorong IMD yang benar. Ketiga, setidaknya antenatal, yaitu ibu hamil, 2 kali pertemuan tenaga kesehatan bersama orang tua, membahas keuntungan hasil yang menyusui, tata laksana menyusui yang benar. IMD termasuk inisiasi dini pada kelahiran dengan obat-obatan atau tindakan. Keempat, di rumah sakit sayang ibu, IMD termasuk langkah keempat dari 10 langkah keberhasilan menyusui. Kemudian ada tata laksana inisiasi menyusui dini. Yang pertama, dianjurkan suami atau keluarga mendampingi ibu saat persalinan. Kedua, disarankan untuk tidak mengurangi penggunaan obat kimiawi saat bersalin, dapat diganti dengan cara non-kimiawi, misalnya pijat, aromaterapi, atau gerakan. Ketiga, biarkan ibu menentukan cara melahirkan yang diinginkan, misalnya melahirkan normal dalam air atau jongkok. Yang keempat, keringkan bayi secepatnya kecuali kedua tangannya, pertahankan lemak putih alami atau ferrix yang melindungi kulit baru bayi. Yang kelima, bayi ditengkurapkan di dada atau di perut ibu, biarkan kulit bayi melekat dengan kulit ibu. Posisi kontak kulit dengan kulit ini dipertahankan minimum 1 jam atau setelah menyusu awal selesai. Keduanya diselimuti, jika perlu gunakan topi bayi. Keenam, biarkan bayi mencari puting susu ibu. Ibu dapat merangsang bayi dengan sentuhan lembut tetapi tidak memaksa bayi ke puting susu. Ketujuh, ayah didukung akan membantu ibu untuk mengenali tanda-tanda atau perilaku bayi sebelum menyusu. Kedelapan, dianjurkan untuk memberikan kesempatan kontak kulit pada ibu yang melahirkan dengan tindakan misalnya operasi sektio sesar. Kesembilan, bayi dipisahkan dari ibu untuk ditimbang, diukur, dan dicap setelah 1 jam atau awal menyusui selesai. Prosedur yang invasif, misalnya suntikan vitamin K dan tetesan mata bayi dapat ditunda. Ke-10, rawat gabung ibu dan bayi dirawat 1 kamar selama 24 jam. Bayi tetap tidak dipisahkan dan bayi selalu dalam jangkauan ibu. Pemberian minuman prelaktal atau cairan diberikan sebelum ASI keluar dihindarkan. Kemudian ada inisiasi menyusui dini yang kurang tepat. Yang pertama, begitu lahir, bayi diletakkan di perut ibu yang sudah dialasi kain kering. 2. Bayi segera dikeringkan dengan kain kering, tali pusat dipotong lalu diikat. Ketiga, karena takut kedinginan, bayi dibedong dengan selimut bayi. Keempat, dalam keadaan dibedong, bayi diletakkan di dada ibu atau tidak terjadi kontak dengan kulit ibu. Bayi dibiarkan di dada ibu atau bonding untuk beberapa lama, seperti 10-15 menit, atau sampai tenaga kesehatan selesai menjahit perineum.
Kelima, selanjutnya diangkat dan disusukan pada ibu dengan cara memasukkan puting susu ibu ke mulut bayi. Keenam, setelah itu bayi dibawa ke kamar transisi atau kamar pemulihan untuk ditimbang, diukur, dicap, diazankan oleh ayah, dan diberi suntikan vitamin K dan dapat diberikan tetesan mata. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan IMD. Yang pertama, kesiapan fisik dan psikologi ibu. Kedua, tenaga atau pelayanan kesehatan. Ketiga, bayi akan kedinginan. Keempat, ibu kelelahan. Kelima, kurang dukungan suami dan keluarga. Keenam, kamar bersalin atau kamar operasi sibuk. Ketujuh, ibu harus dijahit. 8, bayi harus segera dibersihkan, dimandikan, ditimbang, dan diukur. Ke-9, bayi kurang siaga. Ke-10, kolostrum tidak keluar atau jumlah kolostrum tidak memadai sehingga diperlukan cairan lain. Ke-11, kolostrum tidak baik bahkan berbahaya untuk bayi. Faktor-faktor yang menghambat IMD. Pertama, pada persalinan normal diharapkan agar setiap ibu dapat mencapai keberhasilan mampu melaksanakan program IMD tidak lebih dari 1 jam. 2, namun pada kenyataannya ada beberapa ibu yang mengeluhkan beberapa hal yang dapat menghambat keberhasilan IMD. Ketiga, beberapa hal yang dapat menghambat keberhasilan IMD pada pasien dengan persalinan normal tersebut antara lain: 1. Kondisi ibu yang masih lemah. 2. Ibu yang lebih cenderung suka untuk beristirahat saja daripada harus kesulitan membantu membimbing anaknya untuk berhasil melakukan program IMD. Ada tahapan perilaku bayi dalam IMD. Yang pertama, 30 menit pertama. Dalam 30 menit pertama merupakan stadium istirahat atau diam dalam keadaan siaga. Yang kedua, 30-40 menit. Pada masa ini bayi mengeluarkan suara, gerakan mulut seperti mau minum, mencium, dan menjilat tangan. Bayi mencium dan merasakan ketuban yang ada di tangannya. Ketiga, mengeluarkan air liur. Saat menyadari bahwa ada makanan di sekitarnya, bayi mulai mengeluarkan air liurnya. Keempat, bayi mulai bergerak ke arah payudara. Kelima, menemukan, menjilat, menggulung puting, membuka mulut lebar dan melekat dengan baik. Baik, itulah beberapa penjelasan tentang inisiasi menyusui dini. Dan di video kali ini saya akan mengajak teman-teman yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, ayo daftarkan diri Anda di Universitas Bangun Indonesia Manado, khususnya di Fakultas Keperawatan, karena di Universitas Bangun Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan sudah terakreditasi B.